Gimana nih? Oke, Batara, kita masuk ke sesi yang kedua. Apalagi nih, part 2. Ada pertanyaan apa lagi nih yang umum nih? Sebagai fresh graduate nih Pak, skill Hmm, seperti apa sih Pak yang perlu dikembangkan untuk menghadapi perusahaan di luar sana gitu Pak, waduh. sebagai fresh graduate? Oke, sebagai seorang fresh graduate, skill apa yang harus dikembangkan di luar sana? Jawabannya adalah tergantung niat si fresh graduate itu. Kalau dia niatnya itu untuk kerja, ya berarti skill yang dibutuhkan untuk melamar kerja dan bekerja di posisi tersebut. Kalau kebutuhannya untuk lanjut ke pendidikan selanjutnya, ya balik lagi ke arah situ itu. Tapi mungkin konteksnya di sini adalah untuk lamar kerja kali ya, kayak gitu. Iya Pak. Oke, skill apa yang harus dikembangkan sama fresh graduate? Nih aku kasih tahu dulu konsep dari skill dulu ya. Konsep dari skill tuh gini, skill itu dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill, ada kemampuan teknis dan non teknis. Nah, hard skill atau technical skill itu dibagi jadi tiga. Ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan bidang gitu. Ada yang namanya tools. Tools itu tuh alat. Ada yang namanya language. Language itu kemampuan bahasa. Nah, tools ini dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Kayak gitu. Lalu apa yang harus dikembangkan? Semua itu. Kalau bisa, baik technical skill atau yang non-teknis tadi, dikembangkan untuk dua tujuan langsung. Pertama itu adalah untuk proses rekrutmen sampai dapat kerja, sampai bekerja gitu ya. Yang kedua adalah untuk kebutuhan networking. Kayak gitu. Nah, untuk cara mengembangkan keduanya ini, hard skill atau soft skill ini, dia caranya beda-beda. Ada yang bisa kamu lakuin sendiri, ada yang butuh orang lain, gitu. Technical skill atau hard skill misalkan di sini, berkaitan sama industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan bidang. Itu kan bidang-bidang keilmuan yang kamu kuasai atau turunannya. Nah, kalau yang kamu pelajari sendiri, bisa nggak? Bisa. Baca buku, nonton konten, gitu-gitu. Itu bisa dilakukan sendiri. Tapi kan ada yang butuh orang lain, pendidikan. Makanya kamu mengenyam pendidikan kalau di pengalaman sebelumnya, yaitu lewat pendidikan formal. Itu kan menghasilkan industry knowledge. Buktinya yang ada di transkrip nilaimu itu, gitu, belakang situ. Nah, kalau udah jadi fresh graduate gimana? Balik lagi, kamu sambil sibuk apply-apply job, kamu harus mikirin kemampuan apa yang dibutuhkan secara praktikal gitu ya di posisi-posisi yang kamu lamar. Makanya di situ kamu harus tahu dulu gitu yang kamu incar ini membutuhkan pengetahuan apa nih gitu. Apa kamu mau aku tinggal baca ulang buku kuliahku atau kamu mau ada kursus-kursus tambahan, cari-cari kursus online gratisan atau harus berbayar gitu. Tentukan aja di situ untuk nguatin di sini, menambah wawasannya gitu. Yang kedua dari sisi tools. Tools ini alat. Alat ini kalau kamu bukan orang teknik ya yang sifatnya software yang kamu kuasai. Ini lebih dari sekedar bisa, kamu harus ambis kalau bisa tuh mahir gitu, ya kan? Nggak cuma sekedar Word, Excel, PowerPoint. Aku bisa ngetik Kak, Word. Ya anak SMP juga bisa gitu. Aku bisa nginput-nginput data di Excel Kak, anak SMP juga bisa. Kan kamu anak kuliahan nih misalkan. Apa bedanya gitu? Level Excelmu sampai mana? Level Wordmu sampai mana? Gitu. Tunjukkan bedanya mahasiswa sama siswa, ada kata mahanya gitu. Gitu. Levelnya udah ke sana. Mau belajar sendiri, mau sambil nonton konten, mau sambil ikut kursus, cari mentor dan lain-lain, terserah gitu. Di posisi-posisi yang kamu lamar, apa yang dibutuhkan itu berkaitan dengan software-software apa. Terus pada saat nanti tes, apa yang harus dilakukan, yang dibutuhkan. Oh, tes tuh nggak butuh software banyak-banyak gitu. Mungkin aplikasi-aplikasi pendukungnya kayak Zoom gini. Jangan sampai Zoom yang simple kelihatan simple tuh banyak yang lewatin. Misalkan Nggak bisa gunain ya? ini nggak bisa gunain. Bedain Zoom pakai HP sama pakai ini gimana? Nggak banyak panggilan udah ada Zoom. Begitu udah hari H jamnya interview buka Zoom kayak Bu, mohon maaf tunggu sebentar saya Zoomnya lagi update gitu. Wah, nggak kayak begitu ya gitu. Oh iya Kak, ini Zoomnya diupdate gara-gara udah lama nggak dibuka. Loh, kamu tuh harus buka secara rutin biar ke-update terus gitu. Zoom-zoom sama diri sendiri bisa gitu. Itu baru Zoom, belum yang lain-lain gitu. Email gitu dan lain-lain. Yang simpel-simpel tapi kamu udah tahu sampai yang detailnya. Jangan ini belum menguasai baru 70% pindah sana, 60 pindah sana, terus langsung ngerasa ahli gitu. Satu didalemin dulu seret, ini yang tools pendukungnya gitu contohnya ya. Gitu. Terus yang ketiga language. Language ini berkaitan sama komunikasi gitu.
Minimal kamu bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan maupun tulisan. Tulisan itu mau tertulis di CV-mu atau dokumen pendukung kayak portofolio dan lain-lain, atau yang tertulis di sosial mediamu, gitu. Karena nanti kamu harus berpikiran sosial media aku tuh nggak cuma sekedar untuk having fun, tapi kayak gimana caranya ngarahin ke reputasi karirku. Kalau perlu bisa ngedatengin loker kan gitu. Itu berkaitan sama kemampuan bahasa sama soft skill. Nah, banyak banyak sekali soft skill yang dihasilkan dari pengulangan hard skill yang konsisten dengan benar. Contoh, kamu punya soft skill disiplin, disiplin gitu, disiplin, kedisiplinan. Disiplin itu kan bisa muncul saat kamu melakukan sesuatu secara berulang-ulang konsisten kan. Akhirnya muncul soft skill disiplin gitu. Teamwork, gimana caranya kamu bisa punya soft skill teamwork kalau kamu nggak pernah punya komunitas yang kamu terlibat di dalamnya gitu. Ada tujuan, entah itu di organisasi formal di kampus atau yang non formal di rumah, komunitas-komunitas tertentu, gimana memunculkan itu? Gitu. Soft skill itu sering sekali, kebanyakan soft skill itu memang ada soft skill yang diturunkan, tapi ada soft skill kebanyakan itu yang dihasilkan dari pengulangan technical skill atau hard skill dengan benar gitu. Akhirnya muncul itu leadership, teamwork, communication, itu apalagi misalnya leadership. Gimana kamu bisa punya leadership kalau kamu nggak pernah ngelit sesuatu gitu-gitu. Nah, itu balancein aja di situ. Setelah itu yang harus dilakukan itu masalah skill ya gitu. Jadi semua skill itu harus dilakukan. Skill itu akan dihasilkan dari suatu experience kan gitu. Jadi pada saat kamu ngomongin skill apa yang mau dikembangkan, nah habis itu kamu ukur dirimu sendiri gitu. Oh, aku tuh butuh skill ini. Ini aku udah bisa, tinggal pertahanin. Ini aku bisa tapi belum terlalu terlatih nih. Gimana ya? Ini aku malah belum bisa, padahal skill ini dibutuhkan untuk profesi itu gitu. Itu kamu harus evaluasi. Aku perlu belajar sendiri atau belajar sama orang gitu. Oke, sekarang skillnya ini ya, skill set yang masih harus aku tingkatin ini. Ini gimana cara dapetinnya? Mau lewat belajar sendiri, mau lewat organisasi, volunteer, pelatihan, ini itu, nah gitu. Karena balik lagi, skill itu akan berasal dari experience. Nggak harus experience kok, gitu. Artinya apa? Menghubungkan di sini. Artinya setiap hari kamu nggak cuma sibuk apply-apply job. Setiap hari sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu harus sibuk pengembangan diri. Belajar ini itu, nonton itu, ini itu, ngelatih ini itu. Dengan pengembangan diri tadi, pengetahuanmu bertambah. Eh, ya kan? Pengalamanmu bertambah, skillmu meningkat. Yang nggak bisa jadi bisa, yang bisa belum terlatih jadi terlatih, yang udah terlatih jadi makin makin ingat, makin nguasain gitu. Gitu. Harus dibagi gitu. Tapi nggak cuma ngelamar kerja sama pengembangan diri. Yang tiga ada branding. Branding itu adalah memperkenalkan dirimu ke luar sana bahwa ini loh ada orang sehebat aku. Anda lagi butuh orang kayak saya kan, kayak gitu. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas di sosial media. Sosial media paling gampang yang harus dikuasai LinkedIn dulu. Gimana caranya kamu gampang dinotis sama HRD sama user. Kalau mau dikaitin sama sosmed yang lain juga sama. Sekarang kamu misalkan nguasain bidang apa? Ya kan di bidang akuntansi, keuangan, perbankan, kayak gitu. Gimana caranya orang ngunjungin LinkedIn-ku terus yakin ya kalau aku nguasain bagian banking and finance ya, gitu. Aku harus ngelakuin apa? Aku harus ngelengkapinya gimana gitu. Itu mulai dipikirin gitu-gitu. Reputasi tuh gitu. Itu biar udah tahu dulu. Gimana caranya kalau orang ngunjungin Instagramku tuh orang tahu kalau aku tuh jago dan suka di bidang ini itu. Gimana caranya orang ngunjungin TikTokku, orang tahu aku jago dan menyukai di bidang itu. Jadi ini semua adalah menggunakan sosial media untuk kepentingan pembentukan reputasi. Itu pasti berkaitan dengan ya aktivitas di situ. Nambah koneksi, follow, connect, bikin postingan rutin, terus habis itu repost postingannya orang, berinteraksi sama orang lain, ngikutin ini itu gitu, join ke sana sini gitu. Nah, tiga hal ini, melamar kerja, pengembangan diri dan branding, itu adalah kegiatan inti yang harus dilakukan sama seorang job seeker. Setiap hari sambil kamu sibuk lamar kerja, kamu ada juga sibuk pengembangan diri, kamu sibuk branding gitu. Dan itu inti dari teman-teman yang aku private. Nah, aku bocorin di sini dikit gitu. Pe- Jadi penyimbangan ketiga hal ini. Melamar kerja, kamu akan punya experience, punya menghasilkan skill tertentu tentunya yang berkaitan dengan teknik lamar kerja. Pengembangan diri, kamu akan menghasilkan skill-skill yang berkaitan dengan yang kamu lakuin. Dalam arti contohnya paling simpel gini. Kalau kamu kursus masak selama setahun,
Setelah selesai kursus masak jadi jago masak atau jago nari? Belum masuk. Jago masak. Makanya kamu udah tahu aku butuh skill ini itu ya, kamu harus tahu kegiatannya ngapain. Kalau udah tahu targetmu, aku bisa jago masak, nggak mungkin kamu les vokal kayak gitu. Pasti kursus masak gitu. Contohnya begitu. Karena akan nyambung gitu. Skill akan selalu nyambung dengan experience-nya gitu. Dan yang ketiga adalah branding. Oke, aku pengen ke branding, aku pengen dikenal orang yang suka apa sih gitu. Ini pertanyaanku ini soal branding tuh simpel deh. eh Anggap aja ada suatu tempat, oke? Ada suatu tempat, nggak ada posternya, nggak ada bannernya. Pokoknya kayak kayak ada kelihatan aja tempatnya ini. Tempatnya ini ada etalase-etalasenya, oke? Di dalamnya ada orang-orang yang lagi duduk. Terus di etalasenya itu terdisplay berbagai jenis obat. Kira-kira ini tempat apa? Apa tuh? Apotek. Kok tahu kamu apotek padahal nggak ada bannernya apotek? Karena ada obat. Ya, ada tempat. Di situ ada orang-orang kotor-kotor. Ada beberapa motor yang lagi dibongkar-bongkar, ada yang lagi ganti oli, ada yang lagi Hmm. gini gitu gitu. Kotor-kotor banyak oli-oli kayak gitu. Itu tempat apa? Bengkel. Bengkel. Padahal nggak ada bannernya tulisan bengkel Hmm. Tara gitu, Tara bengkel gitu nggak ada. Tapi kok tahu itulah branding gitu. Bikin orang tahu kamu itu orang yang jago di bidang apa, suka di bidang apa, bahkan tanpa kamu perlu berkuar-kuar. "Woi, aku lagi jadi job seeker nih, aku lagi nyari ini itu nih. Aku jago di bidang ini loh." Kamu tanpa banyak berkuar-kuar gitu. Artinya apa? Sibuk berkarya kan? Gitu. Kira-kira itu montir-montir yang di bengkel itu kan nggak sibuk teriak-teriak, "Woi, woi, ini bengkel, woi pak, pak, saya Iya. jago, ayo sini sini, motor-motor belok semua," gitu nggak ada. Dia sibuk sama apapun yang ada di environment dia, yang ada di lingkungan bengkel itu. Ada yang datang, "Ngapain bu? Ganti bus, oke. Kamu tambal ban, oke. Gitu. Kamu mau ngapain? Oh, servis, oke." Gitu. Dia sibuk gitu. Nah, kamu harus punya kesibukan di masing-masing lingkunganmu tadi. Kamu punya apa? Kamu punya LinkedIn, sibuklah di LinkedInmu. Ngapain? Ya balik lagi. Kamu pengen dikenal ngapain? Gitu. Itu. Nah, itu contoh-contohnya. Bahkan tanpa ada banner-bannernya pun, tanpa ada ucapan ini itu pun, tanpa ada ibaratnya di LinkedIn tuh nggak ada lingkaran hijau tuh yang open to work gitu. Ah, Kamu nggak ah. usah, kamu nggak usah ada postingan. "Saya sedang mencari pekerjaan dan akan sangat berterima kasih Anda untuk nggak usah ada postingan begitu-begitu. Nggak usah ada postingan Bapak Ibu saya sedang nyari kerja terus ngelampirin pas foto, ngelampirin CV malah bahaya gitu. Hmm. Nggak usah bikin postingan gitu. Orang tahu kalau kamu job seeker dan orang tahu kamu punya kemampuan ini itu. Kenapa? Kamu sibuk sama lapakmu sendiri. Akunya udah dilengkapin, temannya tumbuh makin banyak, ada postingan rutin yang kamu lakukan dan aktivitas lain gitu. Kamu akan menjadi seorang job seeker yang menarik sekali. Begitu. Nah, itu nanti akan memunculkan skill apa? Ya, skill macam-macam berkaitan sama sosial media. Ingat ya, apapun kerjaannya pasti menghasilkan skill. Gitu. Kamu kerja jadi tiap hari nanam-nanam padi gitu-gitu ngolah gitu jadi petani tiba-tiba ini sering aku contoh-contoh ini aku pakai ya. Akhirnya punya skill nanam, skill irigasi, skill panen, skill pembibitan dan lain-lain gitu. Kamu apapun yang kamu lakukan itu pasti akan menghasilkan skill. Entah kamu sadari atau enggak. Nah, sekarang tinggal difokusin aja. Biar apa? Efektif, nggak buang-buang waktu. Gitu. Oke? Nah, jadi ekspresimu berubah nih jadi mikir nih kayak kayak ya gitu ya, gitu ya. Bener nggak? Hah? Hah? Bener nggak? Bener, Pak. Hmm. Ekspresimu berubah nih soalnya gitu. Wah, ini kayak berubah gitu. Oke, ayo lanjut pertanyaan lagi. Nah, Pak, kalau misalkan kita nggak tahu skill kita tuh apa, Pak? Kayak masih setengah-setengah, misalkan kita bisa di Microsoft Excel, ya udah, bisa aja gitu. Tapi belum tentu mahir banget gitu, Pak. Kayak tengah-tengah. Itu gimana ya, Pak? Mentoring. Ntar kamu sama aku. Gitu. Kalau kamu masih dalam momen kebingungan kayak tadi, kayak aku tuh sebenarnya sukanya apa sih? Aku tuh harusnya gimana sih? Atau apa sih? Jangan dipikirin sendiri itu, gitu. Hmm. Sebenarnya bisa dipikirin sendiri, tapi kamu harus riset kemana-mana, nyari referensi. Nah, masalah nyari referensinya tuh kamu harus bener-bener dapat referensi yang utuh. Nah, secara online, kamu pasti tahu lah ya, kalau orang berbagi pengalamannya dia secara utuh tuh di mana? Yaitu di tempat-tempat yang kamu menghasilkan informasi yang utuh. Misalkan kamu baca kisah suksesnya siapa, atau kamu nonton di TV atau di YouTube yang kontennya itu panjang. Mungkin misalkan ada orang yang diundang ke suatu event menceritakan kisah inspiratif dia dari nol sampai bisa jadi sekarang kayak gitu. Nah, kamu tuh butuh suatu story yang utuh. Karena pergerakanmu ini kan kayak aku tuh udah punya modal ini,
mau aku apain gitu. Karena orang-orang yang mungkin kayak kamu yang sekarang yang misalkan lagi feeling gitu, kamu ngerasa kayak aku tuh kayaknya tuh nggak ada kemampuan yang khusus yang spesial deh, kayak Nah, iya Pak, mediocre gitu betul. gitu. Kayak aku Heeh. ya kan gitu. Aku bisa ngomong gitu karena udah nemuin ribuan orang kayak begitu yang konsultasi one on one gitu kayak kayaknya aku nggak ada yang spesial kok. Kok orang lain kayak hebat-hebat aja gitu. No gitu. Kamu nggak start from zero gitu. Kamu udah ada modal pendidikan, udah modal ini itu. Tinggal seberapa kamu menghargai itu, menghargai yang udah kamu punya tadi dan menyadari ini harus aku apain. Itulah nanti hubungannya sama interview apa kelebihan kamu. Wah, itu ke arah situ nanti. Itu namanya apa sih self awareness gitu. Jadi yang harus dilakukan kenapa aku bilang kamu cari referensi meningkatkan self awareness tadi gitu. Dan jangan cari sumber informasinya itu di konten-konten pendek gitu. Karena konten pendek tuh kayak biar kelihatan keren aja di konten, tapi akhirnya kayak nggak aplikatif di kamunya. Aku nggak nyebut konten pendek nemunya di mana. Kalau di YouTube ya YouTube Shorts itu konten pendek dan di sumber-sumber lain yang sekarang lebih terkenal daripada YouTube, kamu tahu lah gitu. Jadi itu nggak ya itu inspiratif tapi nggak aplikatif gitu. Cuma kelihatan indah saja gitu, tapi pergerakannya gimana itu nggak kelihatan. Nah, daripada online-online tadi, ya kamu harus menemukan mentor-mentor secara offline, entah itu kakak tingkat, entah itu dosen, gitu, guru BK, gitu, senior, atau siapa gitu. Maku boleh atau siapapun gitu. Jadi kamu harus sharing dan menceritakan ini loh, gini, 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 gini. Jadi akhirnya tertata tuh, oh begini, 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 gitu. Akhirnya tadi, apa? Balik lagi, ini cuma masalah self awareness, gitu, gitu. Karena akhirnya orang jadi bukan self awareness ya, gitu, malah jadi others awareness gitu. Gitu. Jadi kayak kamu lebih aware sama skillnya orang daripada diri sendiri gitu. Kamu lebih lebih aware Diri sama sendiri ya betul Pak. value-nya orang daripada value-nya diri sendiri ya itu jangan gitu. Kenapa kok aku bilang Benar. lebih ngarahin kamu ada mentornya daripada belajar sendiri ya balik lagi biar gak buang-buang waktu gitu. Kayak tek 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 tek, tek, gitu gitu. Jadi pergerakannya itu jelas. Ini masalahnya ke situ gitu. Aku udah notice nih berarti nih di part satu kamu saya oh di interview ini yang ini masalah self awareness ya gitu. Nah, nggak masalah. Maksudnya kamu you're not the first gitu. Jadi di luar sana udah banyak orang-orang yang pertama yang masih ngalamin kayak gitu kayak kamu masih banyak gitu. Aku dulu fresh grad juga gitu. Jadi ada orang juga yang pernah ngalamin itu. Tapi mereka udah survive dari situ udah kayak oke itu udah lewat itu. Jadi tinggal apa namanya kamu melakukan itu lagi gitu gimana caranya oh ini apa antisipasinya gimana karena balik lagi karena kalau nggak gitu buang-buang waktu aku selalu ngulang-ulang ya dari tadi ya, buang-buang waktu gitu kenapa makin berjalan loker itu tetap bener loker tetap masih ada betul tapi makin lama kan kompetitor tuh makin banyak ada wisudawan baru ada lulusan ini baru ada orang yang tadinya nggak kepikiran mau resign pengen resign nah semua ini adalah kompetitormu teman seangkatan adik tingkat kakak tingkat orang-orang sejurusan yang selevel atas atau bawah dari kampus lain orang-orang yang udah kerja tapi pengen resign tapi ngincar profesi yang kamu incar gitu ini kan kompetisinya kan sebanyak itu kayak gitu kan gitu nah kalau kamu nggak efektif nanti takutnya buang-buang waktu gitu makanya itu you butuh mentoring kayak gitu oke intinya kuncinya self awareness nggak ada yang lain itu cuma itu doang gimana caranya self awareness tuh naik gitu lanjut wah lanjut oke Kayak gini ya. Ya, ini berbagi jadi kamu jangan selalu Asik setuju yang aku bilang ya kalau nggak setuju ini aja kita kan diskusi ya gitu ya Pak. apa lagi tuh Sebagai fresh graduate nih Pak, kalau misalkan nggak banyak pengalaman, jadi selama di kuliah tuh cuman jadi kupu-kupu alias kuliah pulang. Jadi kayak nggak ada pengalaman sama sekali, itu nantinya setelah selesai wisuda mendingan mengikuti internship atau kerja tetap langsung ya Pak? jawabannya adalah coba dua-duanya mana yang ketangkap lebih dulu gitu jadi kalau ada orang yang waktu kuliah itu kupu-kupu kayak gitu aku harus tahu dulu ini kupu-kupunya karena apa kalau gara-gara males ya aku selalu bilang ya bertobatlah kalian gitu karena males tapi kalau ada alasan lain iya kak soalnya aku tuh ngambil beberapa kali part time aku ada event aku kuliah sambil kerja nggak masalah kemarin ada yang sesi sharing sama kak aku nggak punya pengalaman organisasi kepanitiaan kayak teman-teman loh kenapa karena aku kuliah sambil kerja kak aku selama kuliah tuh pindah kerja 2 kali aku udah ada 3 pengalaman kerja berarti statusnya dia tuh fresh graduate dengan 3 pengalaman kerja gitu kan gitu kira-kira gimana ya kak kok aku ngerasa minder padahal teman-temanku ada di CV-nya tuh ada pengalaman organisasi kepanitiaan kayak gitu tapi kok aku nggak ada aku bilangnya ya woles aja
Kamu bisa nulis pengalaman kerja di CV-mu. Lah, tapi kan organisasi penting. Ya, organisasi penting. Tapi bekerja itu lebih penting hierarkinya daripada berorganisasi. Emang kenapa, Kak? Karena bekerja itu adalah berorganisasi yang dibayar. Gitu. Jadi pada saat Ya, kamu itu, betul. jadi kupu-kupu gak masalah karena kamu untuk kayak gitu, malah aplikatif gitu. Nggak cuma sekedar kamu bisa menyesuaikan diri dengan organisasi. Ini organisasinya tuh berorganisasi yang profesional udah dunia kerja. Bahkan value-nya di situ nggak cuma sekedar eventnya kelar, tapi kerjaannya kelar kamu dapat gaji dan lain-lain gitu. Itu malah lebih bagus gitu. Nah, aku harus lihat dulu Lebih nih. banyak pengalamannya ya, Ya, Pak. aku harus lihat dulu alasan kupu-kupunya apa gitu. Tapi kalau balik lagi kalau gara-gara males, wah itu nggak bisa. Gitu. Misalkan aku ada keterbatasan kak lokasinya jauh, aku nggak ngekos, aku di rumah harus take care of someone gitu. Misalkan, oh ya itu ada alasan, itu ada caranya itu, cara eh, nuliskannya di CV harus kayak gimana gitu. Tapi kita sekarang ngomong jadi dalam tanda kutip manusia paling negatif aja ya. Aku sebut paling negatif di antara pilihan yang ada, yaitu yang kupu-kupu itu karena memang dia waktu itu masih kayak ya ini adalah dunia kebebasanku periode kuliah gitu. Jadi aku pengen having fun aja, nggak usah ikut organisasi atau apapun. Ada kemarin, sorry aku sebut ya, ada beberapa waktu yang lalu tuh yang dia nggak punya organisasi karena ortunya tuh nyuruh kayak udah fokus kuliah aja. Jadi definisi fokus kuliah adalah jangan ikut organisasi apapun karena itu akan ke distract. Nah, kayak gitu. Itu bisa, itu ada juga itu yang kayak begitu. Jadi bukan gara-gara dia sendiri tapi diarahin sama ortu itu juga nggak ada yang salah gitu. Tapi kalau memang akhirnya kita menyadari kita nggak punya pengalaman organisasi sama kepanitiaan, kita harus membayangkan selama periode kuliah itu kita ngapain. Selama periode kuliah kita ngapain. Sekupu-kupunya kita kan pasti ada kegiatan tuh gitu. Entah project sendiri, itu entah kamu ada bisnis sendiri, entah apapun itu harus kamu explore. Tapi kalau kamu ngerasa nggak ada, kamu lihat ada magang nggak, ada PKL nggak gitu. Ada kak, tapi cuma 3 bulan dan aku ngerasa kurang. Saat kamu ngerasa kurang, maka kamu cari pengalaman di luar itu sambil kamu bikin suatu portofolio yang disusun dari kegiatanmu setelah lulus sampai sekarang. Wah ini teknis nih. Itu nggak bisa aku gambarin di sini karena itu sesi privateku ya. Jadi ada ilustrasinya harusnya gitu. Jadi kamu harus harus memunculkan itu gitu. Karena di salah satu teman privateku itu sekarang dia kerja di salah satu perusahaan BUMN, ada yang kayak gitu. Kupu-kupu, nggak ada pengalaman, setelah itu 2 tahun nganggur, nol. Bisa masuk BUMN gitu, asal caranya bener. Nggak bakal aku ini. Lu bayangin itu nggak cuma lebih parah, itu udah kupu-kupu kosong. Ada si Iya, magang dua satu, tahun lagi. terus 2 tahun kosong gitu. Itu pun masih tertolong gitu, asal caranya benar. Ya gitu nggak bisa kamu solve sendiri gitu. Sampai waktu itu aku langsung paksa tuh harus gue bimbing kalau enggak nanti nggak bakal ketemu caranya itu bisa iya iya sekarang dia masuk ke satu perusahaan BUMN nggak perlu aku sebut gitu nanti off the record aku ceritain gitu. Nah di sini artinya apa, di sini artinya itu adalah baik kerja atau magang dua-duanya itu baik bagi si orang ini. Magang itu jembatan antara pendidikan formal ke dunia kerja. Seringkali orang magang performanya bagus langsung ditarik jadi karyawan entah itu nanti lewat outsource entah itu jadi kontrak gitu ya kan gitu nggak masalah karena kamu ibaratnya kamu sadar diri bahwa pengalamanku masih kurang. Aku nggak masalah nggak digaji gede dulu toh juga magangnya nggak jauh tapi akhirnya aku punya added value di sini. Kalau kamu masih ngerasa value-mu masih kurang, jangan berfokus sama gajinya dulu, jangan berfokus sama tunjangannya dulu, berfokuslah kepada semua penyebab yang menyebabkan kamu layak dibayar tinggi, yaitu nambahnya pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain. Nanti orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman kayak tadi, bahkan di CV-nya itu pengalaman organisasi sama kepanitiaannya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Yang ditulis itu cuma pengalaman-pengalaman kerja kerja pelatihan gitu, Kerja. gitu. Udah sampai level situ, gitu. Jadi nggak masalah. Aku pernah nge-review orang yang punya magang 8 kali, ada yang 11 kali magang gitu. Selama kuliah, masih kuliah tuh magang itu bisa berkali-kali, bisa. Ada caranya gitu. Tapi nggak semua jurusan bisa ngelakuin itu. Nah, balik lagi, nanti lihat kesempatannya. Di breakdown dulu. Oke, aku sekarang tuh lagi ngincar posisi ini. Kerja sama magang. Kalau magang aku ngincer magang untuk posisi-posisi ini. Kalau kerja aku ngincer posisi ini. Udah jalan semuanya gitu. Kelihatannya rumit ya, pada ini simple, beneran.
Kalau tadi kamu tahu arahnya, nanti diarahkan, gitu, apa arahin nggak apa-apa gitu. Itu harus harus kayak begitu. Bisa nggak bisa gitu. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Kenapa aku jawabannya sebenarnya simpel kan jawabannya? Ya dua-duanya bisa dicoba, udah gitu aja selesai. Tapi paling nggak kamu tahu paradigm kerangka berpikirnya gitu. Ya. Jadi kayak oh begini, begini gitu. Jadi kan oh ya begini ya, aku harus begini. Nggak ada yang salah. Balik lagi aku nggak bisa nilai kupu-kupunya kenapa. Kita harus case by case. Karena ada kupu-kupu yang baik, ada kupu-kupu yang jahat. Gitu. Oke? Gitu. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak. Jahat itu apa ya? Itu aku nemu istilah aneh. Oke, gitu. Jadi kan saya background pendidikan itu tentang ilmu perpustakaan ya Pak, yang jarang orang lain dengar mungkin. Oh, terus? Nah, terus sedangkan saya yang di Bank Mualat ini kan apply jadi teller tuh, Pak. Sedangkan nggak Mhm. ada pengalaman sama sekali jadi kerja di bank. Itu gimana cara buat kenalan diri pas nanti interview itu, Pak? Ya, gini ya. Pada saat ditanya silahkan perkenalkan diri Anda di aku nggak peduli apapun yang kamu lamar ya gitu. Di sini aku ngomongin perkenalan diri secara umum, baru nanti aku ngomong ke gitu. Jadi pada saat kita ngomong perkenalan diri secara umum saat interview, kamu harus bisa menyampaikan 4 poin ini. Pertama, nama kamu jelas. Yang kedua, background pendidikan. Yang ketiga, semua pengalaman dan prestasi yang ada. Yang keempat adalah skill yang kamu punya. Jadi seolah-olah tuh kayak Bapak Ibu, saya namanya ini background pendidikan saya, ini semua pengalaman dan prestasi saya. Dari pengalaman dan pendidikan ini, saat ini saya punya skill ini. Contoh, aku ngomong asal. Perkenalkan, bentar nama sebelah ya. Tara, Perkenalkan nama saya Tara, saya merupakan lulusan S1 dari universitas ini dengan jurusan perpustakaan tadi apa namanya? ilmu perpustakaan. Dari jurusan ilmu perpustakaan, saya memiliki pengalaman magang selama 6 bulan di PT ini. Saat itu saya bertanggung jawab untuk melakukan ini kepada customer. Rata-rata saya melayani 20 customer setiap hari. Selama periode kuliah, saya aktif dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan, di antaranya A, B, C, D, E, F, G. Selama kuliah, saya berfokus untuk meningkatkan kemampuan saya tidak hanya berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Di dalamnya ada beberapa mata kuliah favorit saya, yaitu mata kuliah komunikasi, mata kuliah administrasi, yang Hmm, mana dua mata kuliah tersebut saya memperoleh nilai A. Saat saya lulus, saat ini saya ingin berkarir di bidang pelayanan publik. Saya menyukai, setelah saya memiliki pengalaman tadi, saya merasa saya menyukai dunia yang memberikan saya kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang dengan tetap menggunakan kemampuan komunikasi maupun administrasi saya. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada kesempatan bekerja di perusahaan ini sebagai seorang ini. Saya yakin pengalaman saya dapat saya aplikasikan di perusahaan ini karena saya sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan saya terbiasa menggunakan beberapa software yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint untuk melakukan kegiatan administratif. Saya juga dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Terima kasih. Gitu. Aku nggak ngelakuin yang kamu alamin. Aku cuma ngomong asal doang barusan. Tapi di otakku udah muncul kerangka, yaitu ini pendidikan saya, ini pengalaman saya di luar pendidikan. Dari dua pengalaman saya ini, saat ini saya bisa ini. Nah, bisa inilah yang saya tawarkan ke Anda. Loh, kamu kan jurusan ilmu, misalkan contoh ya, aku nggak ngomong bang barusan, nggak usah. Kamu kan pengalamanmu kan di ilmu perpustakaan. Kenapa kamu ngelamar di bank? Di bank ini kan nggak ada hubungannya sama buku-buku. Kamu ya, sampaikan, betul. betul Bu, kalau kita melihat hanya dari judul dari jurusan saya, memang tidak relevan. Namun, di dalam kuliah saya, seperti yang sudah terlampir di transkrip nilai saya, ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan, yaitu berkaitan dengan ilmu komunikasi, administrasi, dan lain-lain. Yang saya tahu adalah saat saya bekerja nantinya menjadi seorang customer service di bank ini, ada kegiatan pelayanan pelanggan kepada setiap nasabah yang akan datang ke meja saya untuk saya layani kebutuhan mereka. Saya merasa bahwa yang sudah saya aplikasikan di pendidikan itu relevan dengan hal tersebut.
Saya membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk bisa mengaplikasikan hal tersebut agar saya nantinya terlatih. Selain itu, saya juga selama kuliah tidak hanya berkuliah saja, tapi saya mengikuti beberapa organisasi dan kepanitiaan, namun tidak di kampus, saya di luar. Saya aktif dalam kegiatan ini. Di sana saya diberikan cukup banyak kesempatan untuk menjadi seorang admin. Di sana saya melakukan ABCD, termasuk nanti setelah selesai event, saya membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan LPJ-LPJ kegiatan. Kemampuan administratif saya juga saya latih setiap harinya sambil saya sibuk melamar kerja. Saya belajar secara otodidak terkait Microsoft Word, Excel, PowerPoint dengan mengikuti kursus online gratis yang disediakan oleh ini. Saat ini saya merasa bahwa kemampuan yang sudah saya latih selama beberapa bulan terakhir ini dapat saya aplikasikan saat saya bekerja di sini. Ditambah dengan yang saya tahu perusahaan ini adalah perusahaan terkemuka yang berada di bidang ini itu, yang saya yakin kemampuan-kemampuan saya tadi tidak hanya bisa saya aplikasikan di sini, tapi saya juga bisa kembangkan saat saya nanti berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah ada di sini. Ngomong kayak begitu tuh kan sebenarnya tenang saja. Aku kan nggak ngalamin yang aku omongin sebenarnya, gitu. Tapi di otak kamu udah tahu habis ngomong ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu butuh dilatih. Itu butuh dimentorin. Nggak bisa belajar sendiri gitu. Kalau belajar sendiri Nah, bisa nggak? iya, Aku yakin bisa. Tapi butuh waktu gitu. Enak nggak? Aku nggak ngomong-ngomongku bagus barusan. Tapi at least terstruktur gitu. Fokus saja. Karena kadang suka kayak gitu. Loh ini pengalaman terakhirmu nih jualan kacamata nih. Sekarang kok kamu ngelamar kerja jadi admin sosmed? Nggak nyambung dong. Ini contoh yang paling sering aku pakai. Kamu kan ini pengalaman terakhir ini sales kacamata. Kita sama-sama berkacamata. Tapi kenapa kok sekarang kamu lamar jadi admin sosmed? Ini nggak nyambung. Baik Pak, terima kasih. Memang benar Pak, kalau kita hanya membandingkan dari pengalaman saya sebelumnya, terlihat seperti tidak relevan. Namun pengalaman saya relevan Pak. Saya berjualan kacamata dengan dua media offline maupun online. Secara offline saya bertanggung jawab untuk menjual di toko yang saya miliki. Saya menjual ratusan kacamata yang berasal dari 20 brand yang berbeda. Saya juga menjual kacamata tersebut secara online, Pak, di sosial media ABCD dan marketplace ABCD. Saat saya berjualan di marketplace dan sosial media, saya menyiapkan, Pak, semua metadata yang dibutuhkan. Saya membuat deskripsi produknya, saya ada foto produk, saya unggah, dan lain-lain. Di dalamnya, saya juga sesekali melakukan live shopping. Sekali live shopping, saya mampu menjual sekian ribu pieces kacamata senilai sekian ratus juta hanya dalam kurun waktu sekitar 2 atau 3 jam live shopping. Saya juga membalas setiap komen-komen pertanyaan yang diberikan oleh penonton-penonton saya dan saya memproses setiap proses pembelian secara online dan offline tersebut. Bahkan kalau nantinya ada yang ingin melakukan refund atau retur atau ada keluhan tertentu, saya selesaikan dengan tuntas sampai rating di sana-sana saya sampai dengan hari ini masih bintang 5. Dari situ saya menyadari bahwa kemampuan yang saya miliki saat ini relevan dengan menjadi seorang admin sosmed. Dikarenakan di dalam kegiatan saya menjadi seorang sales kacamata, di dalamnya ada kegiatan admin sosmed, paham nggak? Gitu. Ini aku ngomongnya aku panjangin gini biar kamu tahu logikanya. Seolah-olah kamu bilang, ya kalau Anda cuma lihat judulnya, sales kacamata sama admin iya, sosmed, ya nggak cocok, Pak. nggak bakal nyambung. Itu makanya di CV ku aku breakdown. Lu baca gak? Kalau bahasa kasarnya gitu. Ya kan? Di CV saya kan sudah saya tulis, saya jualannya online dan offline. Gitu. Di online itu, saya ngejualnya tuh mulai nyiapin ini itu, live shopping, lakukan ini, belum nanti kayak flash sale, belum nanti ini itu. Saya prosesin gitu-gitu. Jadi saya sales kacamata tuh kegiatan saya tuh jadi admin sosmed juga. Jadi relevan, Pak. Kalau bandinginnya tuh kegiatan saya dan ini. Itu loh maksudku. Kamu tuh bisa ngeles ke arah sana. Gitu. Apa ini ngeles-ngeles bohong? Bukan. Gitu. Dan kamu boleh menjawab begitu. Itulah kenapa namanya interview itu dia satu menggali informasi baru yang mungkin di sebelumnya itu belum ada. Tapi interview itu tujuan nomor dua itu adalah melengkapi. Mungkin sebelumnya kita tahu informasinya, tapi penanyanya ini HR atau usernya tuh butuh tahu lebih dalam, lebih luas gitu. Gitu. Saat kamu lolos seleksi administrasi, minimal secara tertulis tuh kamu udah meyakinkan. Kan di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Wah, ini cocok nih untuk jadi ini. Oke, kita kasih kesempatan psikotes misalnya itu. Dari hasil psikotes dan ini bagus nih. Oke, kita kasih interview. Nah, saat interview lah yang tadinya kamu sudah meyakinkan secara tertulis,
Kamu harus meyakinkan secara lisan. Pesan. Dan pertanyaannya sebenarnya kan hanya mengulang loh. Ini kan pengalamanmu ini kok ngelamar jadi ini. Wah, ini nggak nyambung nih. Jurusanmu kan ini. Kamu lagi diarahkan untuk berfokus sama jurusan sama ini. Ya iya memang nggak cocok. Perpustakaan, buku, bank, duit. Buku sama duit. Iya. Ah, nggak gitu. Heeh. Gitu. Tapi kamu langsung begitu kamu mindsetmu mau dikurung, kamu break langsung rusak gitu. Ya, ya jangan bandingnya jangan itu, Bu. Nah, gitu bandinginnya. Gitu. Loh, caranya begini begini. Nah, itu butuh dilatih. Gambar kan? Enak kan? Gitu. Kasih bocoran kalau kamu mau ada interview ya gitu. Kalau mau ada interview ya jadi bocoran gambaran gitu. Dah gitu. Paham ya? Paham, Jadi Pak. jadi kalau di Indonesia itu nggak usah di Indonesia siap. Jadi gini, bahasa umumnya tuh gini quotes-nya. Siapapun bisa menjadi apapun. Tapi kak aku nggak punya bakatnya, santai. Sebagian orang itu memang udah membawa bakat, tapi segala sesuatu bisa dibakati dengan usaha dan kerja keras gitu. Nggak tahu tuh quote dari mana. Nginget aja aku di situ. Lupa. Oke, ada pertanyaan lain mungkin. Ah, kita diskusi. Oh, ini menarik. Nanti videonya kalau udah aku upload, kamu share ke teman-temanmu kuliah ya, gitu. Biar Boleh, Pak. pada Siap. tercerahkan gitu. Kan kita jadi berbagi kan jadi amal ya nggak? Jadi amal jariah gitu. Terus Betul, ada oh, Pak. gara-gara dengerin sharing kita, terus orangnya dapat kerja, terus orang yang kerja di sana bertahun-tahun kan kita juga dapat aliran itunya ya. Gitu. Kita harus diniatin ke sana. Pelajari ya. Ya, kayak gitu. Ya, bener nggak? Gitu. Oke. Betul, Pak. Cukup jelas ya gambarannya ya. Jelas, Pak. Oke.